Karena di Indonesia ini persahabatan tidak bisa terbatas hanya muslim sama muslim. Kalau sampai misalnya nih agama-agama yang lain mengeluarkan juga aturan-aturan yang begitu kan, ini kan bisa berbahaya. Kembali lagi di podcast reaction, bro. Ya, ada yang lagi viral nih. Selamat pagi dulu, bro. Harus ketemu tuh harus ucap salam. Oh ya, jangan salam. main. Selamat pagi. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu lengkap. Betul. Jangan kita harus mengikuti apa yang negara bro, lakukan untuk kerukunan. Jangan ketemu langsung bra bro. Itu dia. Salam dulu. Saya mencoba salam damai. Salam Elpida. Salam Elpida. Ya gitu, bro. Kenapa? Kabar baru apa? Salam si podcast. Gimana? Gini kan? Ya. Salam si podcast. Nah, itu dia. Kita harus memberikan salam kepada siapapun. Ya, harus bro. Itu baik. Oke. Yang lagi viral, bro. Apa nih? Teman-teman kita Ya. dari MUI, Ya. Majelis Ulama Indonesia, baru-baru ini mengeluarkan fatwa untuk umat muslim ya. Ya. Fatwanya untuk umat Islam, bukan untuk non Islam ya. Fatwanya itu adalah dilarang bagi umat Islam mengucapkan salam-salam yang seperti tadi. Ya, sudah. Itu yang pertama. Sabar, belum selesai. Oke. Fatwa yang kedua, dilarang untuk mengucapkan selamat hari raya agama lain. Memang pada dasarnya saya pun setuju bahwa setiap agama memiliki ideologinya masing-masing, memiliki aturannya masing-masing. Jelas, karena negara kita Indonesia tercinta ini mengatur dan melindungi setiap orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Ya begitu. Tetapi bro, kita harus memahami bahwa Indonesia ini plural. Indonesia ini bineka. Oleh sebab itu, Indonesia yang diisi oleh berbagai agama, suku, ras, dan golongan jelas adalah negara yang mengutamakan toleransi. Ya, mau bilang apa lagi? Nah, begitu. Namanya itu fatwa MUI ya, sudahlah. Hanya memang saya bukan kadang-kadang, jadinya saya merasa sedikit sedih, bro. Karena kan dulu waktu sekolah kan saya punya teman-teman yang ada juga yang muslim. Iya. Paling sering itu kalau pas Natal itu sering dapat ucapan. Betul. Selamat hari Natal. Jadinya kan jadi kayak sekarang bagi saya itu apa ya? Istilahnya itu kan silaturahmi. Betul. Untuk saya dan teman saya. Akhirnya ya kalau begini jangan-jangan nanti saya tidak dapat WA lagi. Aduh. Ya, kita terutama di NTT ya. Iya. Kita sangat mengetahui bagaimana toleransi itu dijaga dengan luar biasa. Kita tahu di NTT ini terbanyak adalah Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik. Dan bro tidak pernah mendapati di NTT dimanapun orang di luar Kristen yang beribadah di rumah diusir, disuruh berhenti,
Ya. tidak pernah, atau dianiaya tidak pernah, atau orang yang beribadah di tempat ibadah mereka, rumah-rumah ibadah mereka diusir atau disuruh berhenti, tidak ada. Ya, itu Di NTT juga kita tahu bahwa pembangunan rumah ibadah agama manapun tidak pernah dilarang. Kita saling silaturahmi. Kalau Natalan yang non Kristen datang ke Kristen, kalau Idul Fitri yang non Muslim datang ke Muslim, kalau hari raya Nyepi kita pergi ke teman-teman yang beragama Hindu. Begitupun ketika hari raya Buddha, kita saling silaturahmi dengan luar biasa. Bahkan saya punya teman yang Konghucu, bro. Oh iya. Ya. Terutama teman-teman dari etnis Tionghoa. Itu kalau pas mereka misalnya tahun baru Cina, wow, makanannya enak-enak, bro. Bro pasti cari angpau. Pasti. Itulah bentuk toleransi di Nusa Tenggara Timur yang luar biasa, yang dijaga oleh leluhur-leluhur kita dari generasi ke generasi, yang saat ini sudah mulai luntur. Jadi memang ada orang yang mengatakan begini, bro. NTT itu sebenarnya miniatur Indonesia. Miniaturnya Indonesia. Kenapa? Karena di NTT semua umat beragama bebas menjalankan ibadahnya. Betul. Artinya ya mungkin itulah kelebihannya orang NTT, bro. Betul. Karena orang NTT ini semangat kekeluargaannya tinggi sekali. Betul. Dan dibuktikan dengan NTT adalah daerah lahirnya Pancasila. Ya, itulah makanya. Jadi ya memang ya dari satu sisi ya namanya itu, kalau memang dalam keyakinan mereka seperti itu ya kita tidak bisa mempersalahkan. Tidak bisa mempermasalahkan. Tapi dari satu sisi ya artinya ke depan hubungan saya dengan teman-teman saya yang bukan agama Kristen mungkin agak sedikit berjarak. Iya. Ya kan? Karena kan contoh gini, bro, kayak tadi saya bilang pas waktu hari raya itu kan ada alasan buat WA teman. Iya. Iya kan? Saya masih mendapati, bro, di zaman saya. Kalau kita pergi ke teman-teman yang Muslim, itu kita assalamualaikum. Ya. Begitu juga ketika mereka datang ke rumah kita, mereka mengucapkan salam. Itu dengan mudahnya, tidak ada pelarangan apapun. Karena apa? Karena di zaman kita memahami bahwa dengan mengucapkan itu bukan berarti saya harus pindah Muslim atau teman saya harus pindah Kristen, tidak. Ya. Artinya toleransi itu kan kita menghormati agama orang lain. Iya. Tetapi pengajarannya tidak kita ambil. Tidak kita ambil. Itulah toleransi. Artinya ya kalau menurut umat Kristen ini tidak benar, ya itu tidak benar menurut ajaran kami. Menurut ajaran Muslim kalau ini tidak benar, ya itu tidak benar menurut ajaran Muslim. Menurut ajaran tidak Muslim. Bisa dipaksakan bahwa tidak bisa dipaksakan. Ini yang benar. Betul. Silakan. Iya. Dan itu terbukti apalagi kita di Nusa Tenggara Timur ya. Misalnya, bro, rumahnya depan sebelah masjid. Sekalipun 5 kali sehari orang sholat di masjid, toa masjid berbunyi, tidak membuat bro menjadi seorang Muslim. Begitu juga teman-teman Muslim yang tinggal di sebelah gereja. Sekalipun mendengarkan khotbah setiap hari Minggu ataupun kegiatan-kegiatan gereja, lagu-lagu rohani, tidak membuat dia menjadi seorang Kristen. Karena pada dasarnya keyakinan itu adalah dari hati. Dan seharusnya toleransi itu harus diperkuat oleh negara. Karena negara adalah pemegang peranan tertinggi dari toleransi. Sebab kalau toleransi di Indonesia menurun, toleransi di Indonesia ini menghilang, maka negara ini hanya tinggal tunggu waktu untuk terpecah belah. Iya, dan memang menurut
seorang pakar dari UIN, ya fatwa ini memang hanya sebagai dalil Dalil ya. ya secara agama, tetapi tidak bisa menjadi hukum positif. Artinya ya kalau ada pejabat pemerintah, pejabat negara yang ikut kegiatan atau ada hadir dalam forum lintas agama, dia tidak wajib mengikuti fatwa ini. Walaupun dari MUI sendiri sudah menegaskan melarang umat Islam mengucapkan salam lintas agama. Tapi secara hukum ya pejabat-pejabat publik tetap boleh menggunakan karena tidak ada hukum yang melarang itu. Oke. Bagi negara kita kan untuk pejabat-pejabat yang harus dipegang adalah undang-undang dasar, adalah hukum Iya. yang berlaku di Indonesia. Ya, kita hanya bisa berharap Ya, semoga hal-hal seperti ini jangan sampai mengganggu ya, solidaritas dan toleransi yang ada di Indonesia. ya, ya, Sebab kita negara yang sangat plural dan bahkan diakui dunia mampu menjaga kerukunan antar umat beragama yang tidak mampu dilakukan bahkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika. ya. Jadi jangan sampailah ada hal-hal yang membuat kerukunan di Indonesia ini menjadi terkikis. Oleh sebab itu saya sendiri berharap dalam masa pemerintahan baru nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, semoga permasalahan toleransi ini bisa dientaskan. Ya, ya, tapi memang ini kembali sih ke pribadi masing-masing. Walaupun ada fatwa, kalau memang dia merasa ya saya harus mengucapkan selamat karena ini teman saya gitu ya, itu kan kembali ke pribadi. Jadi semoga hal ini ya tidak membuat persahabatan antara dua orang menjadi renggang. Betul. Ya kan? Nah, memang itu juga harus diperhatikan ya, secara baik karena di Indonesia ini persahabatan tidak bisa terbatas hanya Muslim sama Muslim, Kristen sama Kristen, Hindu sama Hindu atau Buddha sama Buddha, ya kan? Tidak bisa terbatas ke situ. Betul. Gitu. Memang kita bisa lihat buktinya di Indonesia kan banyak sekali orang yang bersahabat dengan orang dengan yang beda agama. Bahkan pernikahan beda agama pun ada. Betul. Tapi kita tidak membahas pernikahan beda agama. Iya. Ya, kita tidak mau ke ranah agama ya. Persahabatan itu kan iya di Indonesia ya mau gimana lagi. Betul. Saya pasti harus bergaul dengan orang Muslim karena memang di sekitar saya ada orang Muslim. Betul. Dan juga sebaliknya kan? Iya. Apalagi kita berbicara skupnya NTT kan? Iya. Dan oleh sebab itu pada dasarnya kita tidak mau ya berbicara masuk ke ranah agama. Oh jangan. Karena itu adalah hak setiap agama. Tetapi kita mau melihat dari sisi toleransi, dari sisi kebinekaan, keberagaman kita di Indonesia yang plural ini. Semoga hal-hal seperti itu tidak mengikis rasa toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena menjadi hal yang menurut saya sedikit berbahaya kalau sampai misalnya nih agama-agama yang lain mengeluarkan juga aturan-aturan yang begitu kan. Ini kan bisa berbahaya bagi keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, reaction kita singkat saja dan cukup sampai di situ. Kita berharap keberagaman kita, toleransi kita yang ada di Indonesia tetap dipupuk, tetap dikembangkan sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang satu, negara yang kuat dan negara yang tidak anti toleransi. Iya, artinya juga jangan sampai hanya karena tidak bisa mengucapkan selamat hari raya terus persahabatan kita jadi kendor. Iya, jangan sampai seperti penting, itu bro. juga. Penting bro, karena kita bersahabat. Iya. Ya.
Apalagi kebanyakan dari kita kan hidup bertetangga, dan kita tahu tetangga adalah saudara terdekat. Jadi ya, semoga Indonesia semakin maju dengan toleransi yang semakin baik hari lepas harinya. Oke, sampai di sini dulu pot reaction kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video-video kami supaya channel YouTube kami semakin berkembang. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.